aktif di berbagai organisasi, mengantarkan Deddy Mulyadi ke lembaga legislatif dan eksekutif. Pria kelahiran Subang 11 April 1971 ini juga berhasil menjabat sebagai anggota Dewan, Wakil Bupati hingga menjadi Bupati Purwakarta untuk 2 periode. Saat menjadi Bupati Purwakarta, namanya makin populer karena program dan kebijakan-kebijakannya yang berbeda dengan bupati-bupati lainnya. Ia menekankan cinta seni dan budaya. Dan pada Pileg 2024, Deddy pun berhasil menduduki posisi tertinggi berdasarkan hasil rekapitulasi suara di Dapil 7 Jabar yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Lalu, apa saja yang nanti akan dilakukan Deddy Mulyadi saat kembali ke Senayan? Sosok politisi kali ini unik karena dikenal dengan kebijakan-kebijakannya yang menekankan cinta seni dan juga budaya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi lebih dekat dengan sosok Deddy Mulyadi, putra asli Sunda. Langsung saja nih. Oh ya. Sampurasun Kang. Ya. Kumaha ada Mang Kang? Alhamdulillah. Kang, ini kita di tempat yang spesialnya di mana nih Kang? Boleh dijelasin? Ini namanya Taman Sukmarasa ya. Jadi sebuah areal yang dibuat untuk seringnya saya berinteraksi dengan berbagai kalangan, dilakukan di sini. Biasanya ya bisa nampung kalau di sini sekitar 200 orang untuk bertemu bisa. Oke. Kang, kalau misalnya tadi saya masuk ke sini, ini seni budaya tuh kental sekali. Ini kan aslinya perkampungan rumah Kang Deddy atau ya, gimana? ini kampung kelahiran saya. Jadi kan dulu sejak tahun 1971 sampai 1990 saya tinggal di sini. 91 saya sudah pindah ke Purwakarta karena lulus SMA waktu itu, kemudian saya terus kuliah di sana. Oh, ini disulap ya, jadi kampungnya tradisinya kental Sunda juga, kalau bisa dilihat ada Bali juga, ada Jawanya juga. Iya, kalau meletakkan dasar-dasar arsitektur rumah, saya melakukan pendekatan Sunda ya. Rumah berjendela di kanan dan di kiri, ada dapur, ada ruang tengah gitu. Kemudian kalau ukirannya, saya ngadopsi Jawa, karena kan di Sunda nggak begitu kental dengan dunia ukir-mengukir, karena orang Sunda lebih menginikan pada bambu ya. Bangun rumah-rumah segala macamnya bambu. Nah, kemudian Bali ya ada unsurnya ini kayak gini. Ini ya, nah, khas ini Bali. Bali kan dia. Nah, sebenarnya ini dulu diterjemahkan orang Tasik bikin payung Tasik. Oh. Ya, kayak payung Tasik. Tapi kan problemnya di Sunda itu kan seni terpisah dari nilai. Itu kan. Kalau di Bali kan seni adalah agama. Betul. Agama ekspresinya berkesenian. Berarti kita bisa lihat lagi koleksi-koleksi budayanya dari Kang Deddy ya. Seni ya. Jadi saya selalu dalam setiap lingkungan saya itu pasti ada pohon. Jadi kalau tadi saya mencintai seni dan budaya, sebenarnya cukup satu aja masalahnya. Betul, Kang. Saya mencintai alam. Sudah. Kuncinya adalah mencintai alam. Nah, mencintai alam itu sistem nilai. Nah, orang Jawa itu disebutnya papat kalimat tunggal. Jadi manusia bersenyawa dengan tanah, air, udara, dan matahari. Itulah manusia yang sempurna. Islam itu kan insan kamil. Insan kamil itu kan sama juga Tuhan, alam, manusia. Jadi itu adalah satu kesatuan sama. Iya, satu kesatuan. Nah, orang Sunda bilangnya papat kalima pancer. Jadi manusia sejati, rawayan jati dalam perspektif ideologinya orang Sunda itu adalah orang yang bersenyawa dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dan dengan panasnya matahari. Oke, kita lanjut ya Kang ya. Jadi harus selalu ada air, makanya harus ada air ya. Tadi ada unsur air. Ada unsur air. Ini kan gentongnya buatan Pleren. Oke, ini ya kan. Nah, bata-bata ini buatan Pleren, Purwakarta. Ini asli ya, Kang ya? Bata. Nah, bayangin loh. Ini bayangin konsepsi pembangunan yang diwariskan oleh leluhur kita. Oleh kita malah ditinggalkan. Ketika bangunan itu ada lumutnya, maka dia terlihat kehidupannya. Oh ya. Nggak usah dicat. Jadi natural begitu ya, Kang ya? Itu lumut.
Lalu Kang, ini kan Kang Dedi kan bisa dikenal sebagai salah satu pemimpin atau kepala daerah yang berbeda kebijakannya. Mengapa Kang Dedi selalu mengedepankan tadi cinta seni budaya Ya begitu? sebenarnya bukan saya yang berbeda. Selama ini kepemimpinan kita yang berbeda. Oke. Justru gini loh, saya kan dianggap aneh. Kenapa dianggap aneh? Karena kita ini sudah, terutama orang Sunda ya, orang Jawa Barat, terlalu lama meninggalkan dirinya sendiri. Sehingga ketika ada muncul dengan dirinya menjadi aneh. Sesungguhnya satu aneh lihat mereka. Anehnya gimana? Sudah tahu misalnya udaranya panas. Kenapa sih bikin bangunan pendek? Ya. Kan harusnya jadi pakai AC. Sudah tahu matahari dari sebelah timur keluarnya. Kenapa bangunan kantornya tidak pakai jendela di timur? Akhirnya siang harus pakai listrik. Keanehan-keanehan itu akibat orang nggak ngerti lingkungan. Apa yang terjadi? Ini efisiensi pembangunan. Harus bayar AC, biaya pemeliharaan AC, listrik setiap hari harus dinyalakan. Terus kemudian energinya, bangun energinya tidak dari air, Ya. tidak ramah lingkungan lagi. Bangun energinya tidak dari panas bumi, tidak dari matahari. Tidak dari angin yang disiapkan, bikinlah energinya dari pengelolaan batu bara. Batu baranya harus diberi dari Kalimantan, diangkut pakai tongkang, diturunin di Cirebon. Di Cirebon diangkut lagi pakai kontainer dengan kapasitas misalnya 20 ton, 15 ton. Lewatlah jalan Cadas Pangeran. Akhirnya yang terjadi adalah infrastruktur jalan mudah rusak. Ya, karena dilewati oleh kita lanjut ya Kang, kita lihat koleksi-koleksi yang lain. Artinya bukan Kang Dedi berbeda, tapi yang memang mereka yang berbeda. Yang mereka yang begitu. berbeda, mereka yang telah meninggalkan tanah dan airnya. Oke. Ya kan? Meninggalkan Iya. tanah, meninggalkan air. Karena ketika semua unsurnya bersatu. Saya ini kalau konsepsi saya itu kalau membangun itu, saya itu lebih dulu menanam pohon daripada membangun. Jadi tanam pohon dulu. Tanam pohon dulu baru membangun. Jadi ini semua nih sampai desa atau kampung ini terjadi juga Tanam nanam pohon dulu. tanam pohon dulu. Pohon. Ini pohon apa Kang? Ini huni, ini asem, bisa dirujak orang Sunda. Atau yang merah itu ya, boleh lihat nggak sih Kang? Mana? Yang merah. Sama. Oh sama ya. Sama tuh huni. Ini kan makan. Yang buat sambal Iya. gitu. Bikin rujak. Rujak ya. Rujak. Jadi kalau kesini tuh buah-buahan tuh banyak. Dan dari huni itu apa yang terjadi lagi? Burung-burung datang. Oh ya, ini suara burung-burungnya bukan dipelihara ya. Datang, kemudian dia makan huni-huni ini. Nanti dia bisa bertelur di sini. Gitu. Kang, ini apa konsep dari rumah Kang Dedi ini? Kayaknya semuanya terbuka. Iya, orang Sunda itu kan terbuka. Gitu loh. Dia terbuka pada perubahan, dia terbuka komunikasi dengan siapapun, bahkan sehingga bisa dilihat kan, provinsi yang paling banyak dikunjungi pendatang yang hidup ragam kebudayaan orang Sunda. Cuman kelemahannya lemah dalam prinsip hidup. Karena lemah, bukannya orang Batak yang bergaya Sunda, bukannya orang Betawi yang bergaya Sunda gitu loh. Bukannya orang Jawa yang bergaya Sunda ketika datang Sunda, terbalik, orang Sundanya yang ikut gaya Jawa. Oke. Berarti tempatnya beragam tapi Iya, tadi. nah itu tadi, misalnya orang Sunda kalau tinggallah misalnya di Purwakarta atau tinggal dia di Tasik, dia tinggal di Bandung, kemudian tinggalnya tidak di kampung, tapi di komplek perumahan, ya kan? Tetangganya orang Jawa, orang Batak, di perumahan itu nggak ada lagi orang ngajarin ngomong Sunda. Jadi hilang. Hilang. Itu yang bikin budaya Sundanya hilang. Bukan malah mempengaruhi begitu. Bukan orang menyesuaikan Bukan ke tanah menyesuaikan. yang dia kunjungi, tapi pribuminya menyesuaikan terhadap kebudayaan yang mereka bawa. Jadi hilang Sundanya itu Akhirnya semua. hilang Sundanya. Yang berikutnya adalah bukan hanya hilang Sundanya, hilang tanahnya. Semuanya ya. Ya kan? Asalnya kan tanahnya ngontrakin. Rama-rama yang ngontraknya membeli kontrakannya. Jadi habis ya. Habis. Oke, kita keliling sini. Gini, kalau prinsip politik saya itu kan nggak jelimet kayak orang. Kalau prinsip politik saya itu adalah hidup ini harus dekat dengan lingkungan. Kang Dedi, ini banyak foto-foto di Dapil 7 ya Kang ya. Iya. Jabar ini juga menarik
karena juga banyak yang anak sama bapak juga ikut dalam kontestasi pemilu begitu. Kang Deddy kan berarti dikatakan suara terbanyak, hampir lebih dari 300.000. 371.540. Oke, nomor 1 ya Kang. Tapi yang menarik juga anaknya Kang Deddy atau Maula Akbar Mulyadi Putra. Iya, DPRD ini juga mendapatkan kalau nggak salah 2 teratas juga begitu ya. Nah ini gimana Kang? Apakah melihat sosok ayah jadi ikut politik atau gimana? Iya, anak saya memang sejak kecil ya sudah rajin beraktivitas. Malah waktu sekolah SD dan SMP ini dia itu lebih banyak kegiatan aktivitas di luarnya dibanding di ruang kelas. Jadi memang anaknya senang bersosialisasi sejak SD. Bahkan SMP itu sudah jadi pemimpin grup musik. Nah, jadi suka berkesenian, suka keliling. Jadi dan kemudian kuliahnya juga ilmu politik Universitas Padjadjaran. Ya, anggap saja yang kemarin ikut Pileg Provinsi Jawa Barat itu adalah bagian dari praktekum politik dia di Unpad. Yang mana nih Kang? Foto Fotonya yang ini. Ini yang dia masih kecil. Oh ini, berarti ini ya. Ini adiknya. Berarti memang suka politik Sudah begitu. Suka politik sejak kecil. Apa sih Kang di wejangan atau arahan? Gini, kalau prinsip politik saya itu kan nggak jelimet kayak orang. Kalau prinsip politik saya itu adalah hidup ini harus dekat dengan lingkungan. Hidup harus dekat dengan pengisi lingkungan. Kalau dekat dengan lingkungan itu kan semesta. Pengisi lingkungan itu adalah manusia dan seluruh hewan yang ada di lingkungan itu, dan itu harus dekat dengan kita. Nah, saya hanya ajarin itu saja yang diajarkan. Karena selama ini misalnya saya sendiri kan saya tidak ngapa-ngapain kecuali memang dekat saja. Yang disebut dekat itu adalah pertama tradisi orang Sunda ya. Kalau ada yang hajatan harus datang. Kalau ada yang meninggal minimal kita kirim. Nah, gitu kan. Kalau dulu kan suka ngirim beras. Hari ini ya saya selalu kirim telur, kirim beras juga, mie instan karena sekarang kan sudah banyak orang menggunakan itu menjadi sebuah tradisi. Jadi kalau saya ngurut misalnya, saya semenjak wakil Bupati sampai sekarang, saya sudah keundangan ke 75.000 orang. 75.000 Dan itu catatannya ada. Wow. Gitu loh. Pokoknya setiap ngundang pasti saya datang. Kalau saya nggak datang, amplopnya nyampe. Iya. Berarti emang ada secara emosional begitu emosinya ya, deket. Jadi misalnya kemarin ada suara segitu, ya itu suara emosi. Suara emosi, interaksi yang langsung dilakukan dan konsisten secara terus-menerus, tidak pernah berhenti kan. Saya bertemu warga bukan ketika pemilu. Jadi saya tuh tidak ngalamin namanya ngumpulin orang terus berpidato. Saya akan mencalonkan, saya nggak pernah. Saya berkesenian kan terus, saya keliling namanya Safari Cinta tuh kemarin. Kan Kang Deddy di Jawa Barat bisa dikatakan suaranya tuh mendulang suara cukup banyak, baik dulu di Golkar maupun di Gerindra. Ya, di Golkar dulu saya dapat 208.000. Sekarang lebih banyak lagi. Sekarang malah 37.540. Dalam posisi saya pindah dari Golkar ke Gerindra itu sudah DCS. Ikan-ikan ini koleksi Kang Deddy juga? Iya, ini pelihara dari kecil. Oh, boleh aku kasih makan ikannya juga Kang? Boleh silahkan. Yang mana Kang, ini ya? Iya, itu boleh. Ini ikan apa aja Kang? Ikan koi aja. Ikan koi. Peliharanya dari kecil. Oh, ini dari kecil? Iya, ini udah 2 tahun. Berarti tadi bukan cara-cara lama, pilih Prabowo. Wah, pilih ini. Jelasin aja. Orang kalau sudah dijelaskan kan tahu siapa dia. Kalau tahu siapa dia, ya pasti naksir dia dong. Dan itu saya bukan hanya keliling loh. Saya ngundang ibu-ibu se-Jawa Barat di sini sehari 15.000 orang selama 1 bulan. Jadi kurang lebih ibu-ibu yang se-Jawa Barat yang ngumpul ke sini, total selama 1 bulan ada deh 450.000. Ke sini kumpul. Dan di sini disuguhkan makanan, kemudian musik. Seni lagi, kemudian hanya bercerita aja. Nah, saya katakan Pak Prabowo itu terpilih karena seni. Karena seni. Loh, terpilih karena oke gas, itu kan seni. Mungkin sosok Prabowo yang belum banyak orang tahu tadi begitu. Apa tuh Kang? Kan kalau orang dulu mikirnya tegas, keras. Enggak, karena selama ini branding Pak Prabowo 5 tahun ke belakang brandingnya tentara terus. Keras, Pak Prabowo katanya. itu adalah mantan Danjen Kopassus. Pak Prabowo itu mantan Pangkostrat. Jadi yang diperlihatkan adalah hanya satu sisi, Pak Prabowo adalah tentara, adalah jenderal.
Tapi sebenarnya seperti apa, Kang? Pak Prabowo ini penyayang kucing. Pak Prabowo tidak pernah bunuh semut, ya kan? Dia menyayangi alam dan lingkungan. Dia adalah penyuka binatang, penyuka tanaman. Dia penyuka arsitektur ukir. Di meja-mejanya selalu tersedia bunga melati di sudut-sudutnya. Seluruh rumahnya gebyog di dalamnya, walaupun rumahnya Kertanegara, tidak berbasis arsitektur ala Eropa. Karena Jakarta itu udah nggak ada. Yang ada adalah arsitektur Eropa. Ya kan? Dia arsitekturnya Jawa. Jadi saya ketika ketemu Pak Prabowo pertama kali bertemu, saya hanya ingin negasin pada warga Indonesia, Bapak ini orang Jawa. Tetapi apakah langkah saya ke depan akan mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Barat? Kita tunggu. Kang, pasti yang orang pengen tahu sebenarnya Kang Dedi itu dulu cita-citanya kecil seperti apa sih? Jadi tentara. Jadi tentara. Saya dulu waktu kayaknya sama dengan Pak Prabowo deh. Kagum terhadap Jenderal TNI M. Yusuf. Saya kan kelahiran 71 ya. Pak Yusuf tuh tahun 76, 77 itu populer banget. Walaupun kita jarang nonton TV, TV-nya kan punya satu kampung ada satu orang tuh punya tetangga. Saya nonton tuh saya kagumi itu Jenderal TNI M. Yusuf, Menhan Pangab, ingat aja. Hingga di situ saya terbertik, wah aku harus jadi panglima. Jadi cita-cita waktu kecil itu pengen jadi panglima TNI. Oke. Malah jadi bupati dulu gitu ya Kang. Ya, kita daftar loh ke akademi militer. Oh, nggak lulus. Problemnya apa tahu nggak? Apa Kang? Berat badannya kurang. Oh. Saya lulus SMA, berat badan saya 47 kg. Kecil. Lalu Kang, ini bagaimana tanggapan Kang Dedi antara korelasi politik dan juga seni? Lah, politik itu adalah produk seni. Jadi orang yang ngerti ideologi, bagaimana ideologi terbangun dalam dirinya, maka berpolitik itu sama dengan berkesenian. Bagaimana berpolitik itu? Satu, kita menyampaikan pesan lewat narasi-narasi, dulu pidato. Hari ini kan bukan pidato caption kan. Itu kan seni. Yeah. Terus kemudian hari ini politik kita sudah bergeser pada sinematografi. Ya kan? Politik kita sudah bergeser pada media sosial yang ditampilkan dalam bentuk narasi bahasa yang baik, kemudian tampilan-tampilan gambar yang baik. Ini gambar nih. Kan sudah menjadi bagian politik hari ini. Jadi politik dan seni itu sama-sama bersinergi. Kemudian juga pakai baju. Makanya kan saya tuh aneh. Orang bikin kaos buat konstituen. Orang cari yang paling murah. Saya nggak mau. Saya lebih baik bikin kaos panjang-panjang kayak gini buat mereka. Bagus dan disukai. Kenapa? Karena itu bagian dari kita untuk menghormati orang yang diberi oleh. Itu adalah cara kita menghargai orang lain begitu. Kang, ini di bulan... Nih, brand. Ya, ini apa nih Kang? Ikat. Ya, ikatnya. Cing-cing, pakai kancing, sesaring set pakai ikat. Pakai kancing buat perempuan, pakai ikat buat laki-laki. Nah, brand saya diikat itu kan menjadi brand. Seolah-olah kalau saya nggak diikat, bukan Kang Dedi. Jadi punya branding sendiri begitu ya Kang ya. Itu penting. Kang, ini bukan menjelang sih, kita sudah masuk bulan Ramadan. Kebiasaannya ngabuburitnya. Saya tuh nggak pernah kayak orang ngabuburit ya, karena saya satu terbiasa berpuasa. Ya kan, bukan Senin Kemis. Yang kedua, saya ini nggak pernah makan sahur. Saya cukup minum air putih ketika sebelum subuh itu, saya minum air putih aja cukup. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya nggak usah ngabuburit, orang saya ke sawah aja kontrol sawah yang lagi saya tanam padi-padinya. Ini sebuah bisa dilihat ya hamparan sawah. Hamparan tuh kita lihat, kemudian kita perhatikan apa kekurangannya. Udah deh azan. Nggak kerasa ya Kang di sini. Iya. Kalau saya bilang ini kayak di Ubud gitu kan, nggak usah ke jauh-jauh ke Bali. Nah, problemnya adalah orang Bali itu kan semua terdesain dengan baik. Betul. Orang Bali bikin rumah terdesain, awas lo jatuh. Iya. Nah, kemudian bikin kantor desa, balai budayanya ya kan bagus, gapura-kapuranya bagus. Begitu turun di pesawat kita masuk bandara sudah kedengar suara gamelan. Ada ratus bukhur orang Arab gitu kan, orang Sunda ratus, ada kemenyan yang dibakar, wewangian. Sehingga terbranding dengan baik. Oke. Kan kita langsung duduk aja kali ya sambil menikmati sawah. Ya.
Berarti kalau puasa tradisinya tadi di sini salah satunya Ke sawah, karena saya kan sawah. beberapa tempat ya, Mm-mm. beberapa tempat saya kunjungi, saya jalan kaki atau kalau jauh jaraknya naik motor untuk melihat perkembangan, sehingga dalam pikiran saya tidak boleh ada yang tidak produktif. Oke. Jangan buang waktu untuk yang tidak produktif. Orang ngomongin ketahanan pangan, orang ngomongin beras sampai viral kan, saya bilang masalah beras dan skincare serta rokok. Nah, kenapa orang ribut gitu loh? Orang ribut. Indonesia itu cuma ngeributin, tetapi tidak pernah nyari solusi. Nah, kalau saya tanya, Kang Didi tuh kok pemimpin? Saya bukan pemimpin loh hari ini, warga biasa. Dan saya memberikan solusi untuk menekan harga gabah harga beras itu dengan nanam. Nanam makanya. Ya itu solusinya gitu loh. Jangan sampai setiap hari teriak-teriak harga beras ingin turun, tapi nanam padinya nggak mau. Ya, gimana nggak akan turun? Lalu Kang, ini di bulan Ramadan biasanya kumpul juga sama keluarga? Ya, sama kalau anak. sore-sore saya buka puasa. Kalau sekarang kan keluarga saya adalah pegawai. Keluarga, pegawai, warga juga Ya, kan semuanya. warga ya, sore-sore ya biasa, karena apa di rumah saya itu udah hampir terbiasa memang Semuanya. makan sate, makan bakso, makan soto hampir. Bukan, jadi kalau orang hajatan setahun sekali kayaknya Ini saya mah udah tiap setiap hari. hari gitu ya. Tiap hari deh. Kang habis dari Pileg nih ya, Ah, nanti mau maju lagi teh ke Pilgub maju kemana? gubernur? Saya udah jadi gubernur sekarang tuh. Gimana saya nggak jadi gubernur? Saya udah gubernur sekarang itu, gubernur orang yang butuh, orang yang sakit, nge-WA-nya ke saya, ada konflik pertanahan, cari pengacaranya ke saya, gitu loh. Kemudian hari ini nih ada orang mengalami gangguan kejiwaan mau bakar rumah, ibunya WA ke saya. Berarti Artinya secara kultur memang saya udah tiap hari berkeliling dimanapun, bukan hanya di dapil di seluruh Jawa Barat, tapi kalau nggak ada problem. Nah, dari partai berikutnya adalah jadi gubernur yang ada SK-nya gitu. Ah ya betul. Jadi gubernur yang dilantik Official. oleh presiden. Nah, kita ini kan berpartai. Nah, kita ini dalam berpartai ini, seluruh kebijakan kita ini ada di Ketua Umum Dewan Pembina. Kalau di TikTok memang rame. Tiap hari yang komen gitu, tiap hari ada yang suka, yang nggak suka ada. Tetapi apakah langkah saya ke depan akan mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Barat? Kita tunggu putusan dari Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Kang, ini nih berarti nanti kita sambil ngabuburit, nanti kita juga panen rambutan ya Kang? Oh ya? iya. Oke, tapi sebelumnya Kang, terima kasih banyak nih atas waktunya. Kita udah dikasih kesempatan keliling-keliling, terus juga banyak insight-insight, dan tentunya diharapkan tetap amanah, tetap menjadi teman-teman masyarakat warga yang susah maupun yang mau dibagikan ilmunya ya Kang ya. Dan budaya atau seni itu juga penting sekali ya Kang ya. Iya, jadi intinya adalah ternyata ketika kita balik pada diri kita, itu melahirkan keindahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Oke, intinya balik lagi ke diri sendiri dan juga hati nurani. Hatur nuhun Nuhun Kang. ya, nuhun.